Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Tiara Nuriada dengan NIM 40305236555 dan saya Naura Alenabila dengan NIM 400305236500042. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas pengganti UAS mata kuliah struktur bangunan dan gempa. Yang pertama, ini adalah letak bangunan kita terletak di daerah Semarang, tepatnya di Jalan Telomoyo di depan Diponegoro Pam. Jarak antar kolom 4 meter dan 5 meter, kemudian tinggi antar lantainya yaitu 4 meter. Untuk letaknya di situ ya teman-teman. Kita akan membangun sebuah ruko dengan 3 lantai. Pembahasan yang akan dibahas pada kelas Dengan koordinatnya seperti ini. Pembebanan jadwal. Kemudian ini untuk tabel parameter untuk grafik desain spektra Indonesia buat menentukan gempa nanti. Ini ada nilai SS, S1 dan juga TL-nya. Ini adalah grafiknya, spektrum respon design. Tinggi tiap lantai 4 meter. Lokasi bangunannya sendiri yaitu berada di Kemudian di sini ada data-data gempa yang kita pakai untuk nanti perhitungan S1 juga. Ada SS, S1, FA, FV, SMS, FMS, SDS, SD1. Kemudian ada faktor reduksi gempa, faktor kuat lebih. Oke, untuk data struktur, untuk tipe struktur utamanya itu kita konstruksi beton non prategang cetak di tempat. Kemudian tipe strukturnya kita pakai struktur rangka pemikul momen khusus. Dan untuk dan berat jenis beton berkurangnya yaitu 2.400 kg. untuk tipe pondasinya kita menggunakan pondasi dalam pancang yaitu minipel. Kemudian untuk tipe atap bangunan ada atap dak beton. Kemudian untuk jumlah lantainya itu direncanakan 3 lantai disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan komersial. Kemudian untuk luas tapak bangunan itu direncanakan pada lahan seluas 196 dan tinggi lantai bangunannya itu 4 meter dari lantai 1 hingga lantai 3 dengan total tingginya itu 12 meter. Kemudian untuk data betonnya yaitu kuatkan betonnya itu sebesar 25 meter. Kemudian modulus elastisitas betonnya yaitu 23.500 meter. Kemudian Poisson ratio betonnya 0,2 dan berat jenisnya 2.400 kg meter. Kemudian ada data bagian tulangan. Di sini ada tulangan longitudinal dengan BJ 57, FY-nya 400, kemudian FU-nya 570 MPa. Kemudian ada tulangan transversal dengan BJ 39, FY-nya dia sekitar 240 dan juga FU-nya itu 390. ES-nya 200.000 MPa, kemudian VS-nya 0,3 dan lambda S-nya itu 7.850 kg per meter. Kemudian untuk data dimensi strukturnya untuk balok lantai di satunya yaitu 35 x 50 cm, kemudian balok atapnya 25 x 40 cm, yaitu letaknya di situ untuk balok B2-nya. Kemudian untuk kolom K1 ya teman-teman, dengan ukuran 40 x 40 cm itu terletak pada sulurnya. Kemudian untuk tebal plat lantainya terletak pada lantai 2 dan 3 sebesar 12 cm. Oke, yang pertama kita masuk ke new model, kita klik, kemudian kita ganti satuannya ke KNMC, maaf. Kemudian kita klik yang 3D frames, kita input data-datanya kayak number of stories itu jumlah lantainya, kita ada 3 lantai. Kemudian number of by X-nya ada 3. Kemudian ada number of by Y-nya juga ada 3. Kemudian untuk story height ini atau tinggi lantainya itu 4 meter. Kemudian lebarnya juga masing-masing adalah
4 meter dan juga yang arah Y-nya itu juga 4 meter. Kita klik OK. Nah, ini tampaknya. Setelah itu kita masuk ke define, kita klik yang define materials, kita add new materials, kita pakai yang user, kemudian material type-nya kita pakai concrete, beton ya. Nah, oke. Nah, yang pertama kita input data-datanya, kita ganti dulu namanya, kita pakai K300 dengan FC-nya itu adalah 25 MPa. Selanjutnya kita ganti unitsnya dulu ke HGFMC, kita ganti weight per unit jadi 2400. Kemudian setelah itu kita ganti lagi unitnya ke NMMC, kita baru masukkan modulus elastisitasnya yaitu 4700 dikali akar dari FC betonnya itu teman-teman, yaitu adalah 25 MPa. Kita klik enter, kemudian itu udah otomatis. Yang bawah ini kita ganti jadi 25 MPa sesuai FC kita. Oke. Satu dulu adalah kita add new material lagi, kita tetap pakai user, kita ganti ke rebar teman-teman. Klik OK. Setelah itu jangan lupa kita rename dulu, kita rename jadi BJ57. Setelah itu kita ganti unitnya ke KGFMC, kita masukkan ininya adalah 7850 sesuai data tadi. Lalu kita ganti unitnya lagi ke NMMC, baru kita masukkan modulus elastisitasnya yaitu adalah 200.000. Lalu Assalamualaikum baru di ini kita masukin data-datanya, ada 400 FY-nya, FU-nya ada 570 dan FY-nya 400, kemudian FUE-nya itu adalah 570. Tinggal kita klik OK. menggunakan SAP Setelah itu adalah berarti udah BJ57, K13, kita add copy lagi, masuk ke BJ satunya tadi adalah BJ 39. Nah, setelah itu kita ganti unitnya jadi KGFMC masih 7850, terus kita ganti unitnya lagi ke NMMC yaitu 200.000. Sudah otomatis ya, tinggal kita ganti ininya, data-data lainnya. Ini ada 240 untuk FY, FU-nya 390, FYE-nya ada 240 dan FUE-nya adalah 390. Tinggal klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memilih define, section properties, kemudian frame properties, kemudian add new properties, kemudian diganti menjadi concrete. Kemudian kita memilih tipenya yaitu concrete section yang rektanguler. Kemudian kita rename dulu dengan nama B1350 kali 500. Kemudian untuk dipnya yaitu 0,5 dan widthnya yaitu 0,35. Kemudian kita akan mengganti warnanya menjadi warna merah seperti ini. Kemudian untuk materialnya kita ganti menjadi K300 ST25. Kemudian untuk frame property modification-nya, untuk torsinya kita ganti menjadi 0,25. Kemudian untuk inersia buat 2 aksisnya 0,25 dan 3 aksisnya juga 0,35. Kemudian kita klik OK teman-teman.
sebelum kita klik OK, kita cek kembali lagi apakah sudah sesuai dengan soal yang kita pakai. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah mengklik OK, kita pilih concrete transformance-nya, kita ganti menjadi tipe beam atau balok. Kemudian untuk is-nya kita pakai BJ39. Kemudian untuk selimutnya, tebal selimutnya kita ganti 0,05 dan 0,05. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya setelah kita cek keseluruhannya sudah sesuai, maka kita klik OK. Kemudian kita pilih balok B1 nya tadi dan add copy of properties. Selanjutnya kita rename menjadi B2 250 kali 400 sesuai dengan soal ya teman-teman. Kemudian untuk depth-nya kita ganti 0,4 dan width-nya kita ganti 0,25. Dan yang ke Y itu 4. Selanjutnya kita cek materialnya udah sesuai, yaitu K300, dan kemudian kita cek juga set motifnya dan concrete enforcement-nya udah sesuai dengan yang sebelumnya. Kita klik OK. Kemudian kita add new property. Untuk menginput baloknya kita pakai tipe rectangular. Kemudian kita ganti namanya menjadi K400 kali 400 mm. Kemudian jangan lupa untuk warnanya kita ganti juga ya teman-teman. Kita akan memilih warna ungu. Kemudian untuk depth-nya kita ganti 0,4. Untuk width-nya kita ganti 0,4 juga. Dan jangan lupa materialnya kita ganti menjadi K300 FC25. Kemudian pada set modifiers-nya kita ganti inersia yang dua aksisnya menjadi 0,7 dan inersia tiga aksisnya menjadi 0,7 juga, lalu klik OK. Kemudian untuk concrete transformation datanya, pertama kita ganti tipenya dulu, yaitu kolom. Kemudian untuk isnya kita ganti menjadi BJ39. Kemudian setelah kita ganti dan sesuaikan dengan soal, untuk yang lainnya tidak ada yang kita ganti, sudah sesuai dengan soal. Kemudian kita klik OK ya teman-teman. Kemudian setelah semuanya kita input, lalu klik OK lagi. Kita cek kembali untuk propertiesnya udah kita masukkan kolom B1 dan B2, lalu kita klik OK. Kemudian kita section properties, pilih section properties yang area section. Kemudian untuk tipenya kita ganti menjadi shell. Setelah kita ganti menjadi shell, kita add new section. Kemudian kita akan merename-nya menjadi plat lantai. Plat lantainya kita ganti sesuai di soal, yaitu dengan tebal platnya 0,12 dan bendingnya 0,12 juga. Untuk materialnya jangan lupa kita ganti, yaitu K300 FC25 ya. Kemudian untuk set modifiers-nya juga kita ganti ya teman-teman. Untuk plat yaitu faktornya 0,25. Kita ganti semua dari membran F11 hingga bending M12 untuk faktornya berupa 0,25. Kemudian kita klik OK. Setelah kita cek, kemudian kita klik OK lagi. Setelah datanya dimasukkan semua, kemudian add copy section dari plat lantai
Kemudian kita jangan lupa ganti warnanya dulu menjadi warna hijau. Kemudian namanya menjadi plat atap. Untuk plat atapnya kita datanya sesuai dengan soal yang udah kita tulis di PPT, yaitu 0,10 dan 0,10 untuk bendingnya. Kemudian kita cek lagi materialnya udah sesuai. Kemudian untuk segmen modiverse-nya udah sesuai, dan kemudian klik OK. Lanjut klik OK setelah kita input semua. Kemudian kita pilih sebentar, sebelum kita pilih kita nge-rotate dulu untuk meng-select kolomnya agar kita bisa memasukkan materialnya. Setelah kita select kolomnya, maaf sini ada kesalahan untuk select-nya karena join-nya juga ikut ke select. Sebentar ya. Nah, sudah hilang, kita select ulang lagi agar join-nya tidak terkena. Ya, untuk kolom lantai 2-nya juga kita select. Kemudian kita putar dulu ke arah bawah agar kolom lantai 1-nya bisa kita select juga. Setelah kita select semua, kemudian kita pilih assign, lalu frame section. Setelah frame section kita pilih dengan K400, kemudian jangan lupa di apply, lalu baru setelah itu klik. Setelah itu bisa dilihat untuk kolomnya sudah terinput semua ya teman-teman, yaitu sebesar K400 kali 400. Kemudian kita ganti tab yang sebelah kanan, yaitu XY plane-nya kita naikkan dulu hingga plat atap untuk mendefine materialnya. Kemudian kita select seluruh balok pada plat atapnya. Nah, untuk men-selectnya harus hati-hati ya teman-teman agar tidak join-nya tidak terkena select juga. Kemudian klik assign, lalu pilih frame section. Kemudian kita pilih yang balok B2 karena di bagian atap baloknya lebih kecil ya teman-teman ukurannya. Klik apply, lalu OK. Kemudian setelah OK, kita turunkan lagi ke balok lantai 3-nya. Kemudian setelah sudah terpilih di balok lantai 3, jangan lupa kita select seluruh baloknya perlahan-lahan agar tidak terkena join-nya. Kemudian setelah men-select semua balok pada lantai 3, kita pilih assign lagi, lalu frame section, kita pilih B1 350 kali 500, lalu klik apply, kemudian OK. Nah, kita bisa lihat pada lantai 3 bagian baloknya sudah terinput balok B1 350 kali 500. Kemudian kita turunkan lagi pada letak platnya, yaitu untuk platnya di bagian paling bawah. Nah, untuk plat lantai 2-nya itu kita select dulu semuanya. Setelah kita men-selectnya, kita pilih assign, lalu frame, kita lalu frame section, kemudian pilih B1 ya teman-teman, 350 kali 500 mm, kemudian klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya, setelah kita mengassign seluruh materialnya pada balok, pada kolom, selanjutnya kita pilih
pada plat yang atapnya, kembali pada plat atap lagi, kemudian select semuanya, kemudian kita klik quick draw area, kemudian kita masukkan sectionnya yang plat atap sesuai dengan datanya. Setelah kita pastikan benar, kita select bagian plat atapnya. Ya, di sini walaupun tidak terlihat merah tapi sudah terinput ya teman-teman. Kemudian kita klik silang setelah menginputnya. Selanjutnya kita cek. Nah, ini walaupun tadi tidak kelihatan merahnya, tapi kita bisa cek ya dengan artian seperti ini bahwa plat atapnya sudah teraplikasikan. Selanjutnya kita turunkan satu lantai, yaitu di plat lantai 3-nya. Kita masukkan seksinya plat lantai, kemudian kita select untuk plat lantainya. Setelah kita select, kemudian kita tutup, kemudian kita turun lagi ke lantai 3, kemudian kita select untuk bagian platnya. Setelah itu kita quick draw area, kita pilih juga plat lantai ya teman-teman. Setelah pilih plat lantai, kita select. Nah, setelah semuanya terselect, kita cek dulu ya teman-teman. Nah, kita cek apakah sudah terinput untuk data platnya, dan ternyata sudah terinput ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang 3D view, display optionnya kita ganti pada general optionnya menjadi extrude dan section ya teman-teman, dan fill object. Kemudian setelah semuanya sudah dipilih, kita klik apply to window-nya juga. Kemudian setelah semuanya terinput, kita klik play, lalu kita klik OK ya teman-teman. Setelah klik OK tersebut, maka akan terlihat hasilnya seperti pada gambar 3D view-nya tersebut. Nah, dengan hasil seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu, nah kita bisa lihat di dalam bayangannya, lalu kolom dan juga platnya semua sudah terinput dengan benar dan sesuai warna yang telah kita pilih sebelumnya. Kita coba lihat lagi di general option, kita balikin lagi ke versi awal, ke view-nya kita balikin ke standar, kita klik apply. Oke. Oh, ini fill-nya belum dimatikan, kita matikan dulu fill-nya di general option. Oke, kita apply. Oke, ini view tampilan awal. Tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita akan select tumpuannya teman-teman. Semua tumpuannya kita select. Kemudian kita akan ganti tumpuannya itu ke tumpuan jepit. Kita assign dulu join restraint-nya, kita klik yang jepit, kita apply. Oke, itu oke. Setelah itu kita akan ke lihat ya, kita cek lagi apakah semuanya sudah terganti dengan tumpuan jepit. Selanjutnya
kita assign, kita di select all dulu semuanya. Kita akan automatic frame mesh dulu ya. Ini kita klik mesh at intersection with other frames. Kita akan apply, klik apply. Oke, kemudian adalah Kemudian hasilnya bisa kita lihat ya, ini yes semua, yang mengartikan bahwa udah teraplikasikan semua ya teman-teman. oke. Selanjutnya kita select all lagi, terus kita masuk ke material property, ke area section. Oke, kita cek dulu. Oke, yang plat atap dan plat lantai tadi kita select ya teman-teman. Kemudian setelah di select, kita close. Setelah itu kita assign, kita area sections, kita ke automatic area frame. Nah, di sini kita auto mesh areanya ganti jadi 10. Dan di sini juga jadi 10. Oke, kita apply. Kita tunggu. Kita klik OK. Udah terlihat kalau itu pendistribusiannya itu 10. Kita cek apakah semuanya udah 10. Oke, setelah itu kita coba lagi lihat tampak atasnya apakah sudah keselect. Kemudian kita cek di mesh type-nya, ternyata juga udah 10 rapat-rapatnya. Oke, berarti aman. Selanjutnya kita lihat ke data PPT-nya lagi. Kita lihat data beban-bebannya. Di sini ada beban SDL ya, totalnya ada 1,51 kN per meter persegi. Kemudian ada beban atap SDL-nya, totalnya 0,73 kN per meter persegi. Oke, kemudian ada beban mati pada balok lantai, ada 8,75 kN per meter persegi. Kemudian beban parapetnya 2,5 kN per meter persegi. Beban orang pada lantai 3,59 dan beban hidup pada atap itu ada 1 kN per meter persegi. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke SAP lagi. Nah, di SAP ini kita mulai masuk ke tahap pembebanan. Kita masuk ke load patterns, kemudian kita masukkan. Di sini adalah beban super dead atau SDL. Kemudian kita masukinnya ke yang super dead type-nya. Kita add new. Oke, setelah itu kita masukin juga load pattern yang live, tipenya live, beban hidup. Kita add new lagi, jangan lupa. Nah, sudah ter-add. Kemudian kita masuk ke jangan lupa kita klik OK dulu. Oke, kita masuk ke part atap. Kita masuk ke bagian atap. Kita display, kita lihat kita
teman-teman. Kemudian kita assign di area loads, kita masuk ke uniform shell, kita masukkan di sini load patternnya itu adalah SuperDate. Kita masukkan loadnya tadi adalah SuperDate. Nah, di sini adalah 0,73. Kita masukkan ke uniform load 0,73 kN per meter persegi. Kita replace, kemudian kita apply. Oke, sudah terlihat. Nah, oke. Setelah itu adalah sudah terlihat ya di sisi sini sudah semuanya sudah masuk loadnya. Kemudian kita assign area load, kita uniform shell, kita masukin beban yang live. Kita masukin juga tadi data bebannya seperti di PPT yang live. Oke, beban hidup pada atap itu 1 kN per meter persegi. Kita masukkan ke SAP-nya 1 kN per meter persegi. Kita apply, itu replace ya teman-teman. Terus kita oke, sudah masuk beban live-nya 1 kN. Kemudian adalah kita coba select di bagian dinding parapetnya ya, bagian luar-luarnya, supaya kita bisa masukin bebannya. Kita assign frame loads-nya, kita masuk ke distributed-nya. Nah, di sini kita masukkan SuperDate. Uniform load-nya itu kita masukkan 2,5 seperti data di PPT ya, beban dinding parapet itu 2,5. Kemudian itu replace, kemudian tinggal di apply aja. Oke, sudah terlihat beban di pinggir-pinggirnya itu 2,5 kN per meter persegi. Oke, selanjutnya masuk ke show object, load assign yang frame. Kita lihat di sini yang SuperDate. Kita cek lagi datanya. Oke. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Itu beban parapetnya juga kelihatan 2,5 kN per meter persegi. Kemudian kita masuk ke lantai 3, plat lantai 3. Kita select dulu plat lantainya, kemudian caranya seperti tadi, kita assign uniform shell, kita masukin beban yang live dulu, kemudian kita masukin loadnya sesuai data di PPT. Beban hidup pada lantai itu berarti 3,59 kN per meter persegi. Kita masukkan angkanya ke dalam sini 3,59. Replace, kemudian apply. Oke, sudah terlihat. Kalau sudah kita masukkan bebannya di situ, kita select lagi, kemudian kita assign. Kita ambil yang uniform shell, kita masukin beban satunya, yaitu adalah SuperDate. Nah, SuperDate di plat lantai ini nilainya itu adalah 1,51. Kita apply, kemudian kita klik OK. Kemudian sudah terlihat juga itu 1,51 ya. Kemudian kita select lagi pinggir-pinggirnya teman-teman. Nah, di sini kita akan assign untuk frame loads-nya yang distributed. Kita masukin di situ adalah load pattern yang
Superdate ya. Kemudian kita masukkan uniform load-nya itu 2,5 atau kita bisa lihat PPT lagi ya. Di situ beban dinding yang kita masuknya yang 4 meter. Berarti dia tadi 8,75 kN per meter. Kita apply, jangan lupa klik OK. Sudah terlihat itu beban dinding setinggi 4 meter di lantai 3 itu bebannya 8,75 kN. Oke, kita masuk ke plat selanjutnya, yaitu plat lantai 2. Oke, kita sama langkah-langkahnya kayak tadi, kita select all. Habis itu kita assign, kita masukkan area loads-nya uniform shell. Kita masukkan jenis bebannya. Tadi ada di sini, kita masukin yang Superdate dulu 1,51, apply. Oke, sudah masuk Superdate-nya, kita select lagi, kita masukin beban yang satunya, kita assign lagi. Kita masuk ke area load uniform shell, kita masukin yang pattern life. Itu pattern life-nya 3,59 kN sesuai data di PPT. Kita apply. Oke, sudah masuk juga bebannya, kita klik OK. Selanjutnya kita select yang pinggir-pinggirnya untuk kita masukkan beban dinding di sekelilingnya itu. Caranya sama kayak yang tadi. Kita assign, kita masukin frame loads yang distributed, kita masukin bebannya Superdate. Kita lihat di PPT 8,75 ya, masih sama. Kemudian kita apply, lalu klik OK. Oke, beban distributednya sudah masuk, beban dindingnya sudah masuk, dari semua plat udah masuk beban-bebannya. Plat atap, plat lantai udah masuk semua. Kita cek. Oke, di sini kita cek loads-nya itu udah Superdate, terus juga 1,51, yang live-nya 3,59. Itu udah benar, teman-teman. Oke. Kemudian kita masuk ke kita select yang dindingnya itu udah beban distributednya udah 8,75. Ini yang plat lantai ya, berarti udah cocok, udah aman, semuanya sudah di input datanya. Sekarang kita masuk ke define. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Sakia. Untuk define, kemudian load patterns-nya kita pilih yang date itu besarannya yaitu sebesar 1. Kemudian untuk live-nya, beban live-nya itu kita pilih tipenya menjadi, kita ubah ya yang live-nya dari ini menjadi EKSX. Kemudian kita pilih tipenya yang quick. Kemudian untuk acuannya yaitu kita di ASCE 716. Kemudian kita pilih, kemudian kita add new load patterns-nya. Kemudian setelah kita masukkan yang EKSX, kita masukkan yang EKXY dengan tipe yang sama, quick, dan satuan yang sama juga, STE. Kemudian kita add new load pattern-nya. Setelah kita add semuanya, kita pilih yang EKSX, kemudian modify, kemudian kita masukkan datanya sesuai dengan namanya ya kan, EKSX berarti arah X, kemudian untuk
nilai SS-nya itu kita samakan dari PPT yang telah kita buat. Nah, kan kita data gempanya di situ ya teman-teman, daerah lokasinya. Nah, untuk SS-nya 0,8908. Nah, kita ingat-ingat, kemudian kita tulis lagi 0,8908. Kemudian untuk S1-nya, nilai S1-nya seperti biasa kita lihat ke PPT, yaitu 3833. Kemudian untuk transition periodnya itu sebesar 6 dengan acuan yang sama, yaitu dari PPT yang telah kita buat, data desain gempanya. Kemudian untuk site class-nya kita pilih D, dikarenakan data yang kita miliki pada site class D. Nah, sini kita sudah langsung melihatkan hasil SDS dan SD1-nya juga. Untuk faktor-faktornya kita lihat pada soal dan PPT yang telah kita buat, yaitu berupa R, terus omega dan CD, kemudian I yang sudah tertera pada PPT tersebut. Kemudian kita masukkan, nah untuk R-nya dan lain sebagainya sudah sesuai ya dengan PPT. Kemudian untuk user define-nya atau T-nya juga kita lihat dari perhitungan yang telah kita buat. Nah, ini dari laporan yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, untuk T-nya sebesar 0,6107 detik. Kemudian kita masukkan 0,6107. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kemudian kita cek kembali, kemudian klik OK. Setelah klik OK, nah setelah kita klik OK, kita modify yang EQSY-nya. Nah, untuk EQSY-nya kita cek kembali untuk SS, S1 dan T-nya sesuai dengan PPT yang tadi, yaitu 0,8908. Kemudian untuk S1-nya 0,3833. Kemudian untuk T-nya sebesar 6. Nah, untuk T-nya dan data lainnya dari PPT ya teman-teman, dan sekilasnya juga dari PPT yaitu tipe D. Kemudian untuk user define-nya atau T-nya tadi itu yang udah kita hitung dari word yang tadi ya 0,6103. Jangan lupa globalnya menjadi global Y. Kemudian oke, kemudian modify kemudian klik OK karena udah semuanya kita masukkan. Kemudian function, kita pilih function dan response spectrum. Nah, kita pilih sesuai dengan STE 716, lalu add new function. Nah, name functionnya jangan lupa kita ganti sesuai dengan nama proyek kita, yaitu Ruko Semarang. Nah, setelah kita masukkan, setelah kita ganti namanya, jangan lupa untuk SS-nya kita ganti juga sesuai data, yaitu 0,8908. Kemudian S1-nya juga sesuai data, yaitu 0,3833. Nah, untuk T-nya itu kita 6 dan set kelasnya D ya teman-teman, jangan lupa. Nah, kemudian kita lihat SS, SDS dan SD1-nya sudah sesuai, akan muncul sendiri. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi teman-teman. Selanjutnya kita define node case. Nah, pada tahap ini kita pilih add new load case. Kita akan menambahkan data gempanya, seismiknya. Nah, yaitu AQDX dengan
dinamis ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tipenya jangan lupa juga kita ganti yang respons spektrum. Kemudian setelah kita ganti, kita di load plate. Nah, load name-nya kita ganti menjadi U1 dan scale faktornya 1. Kemudian untuk scale faktornya bukan 1 ya teman-teman, tapi kita ada hitungan di Excel yaitu sebesar 1,2263. Nah, kita masukkan yaitu sebesar 1,263. Setelah kita masukkan, jangan lupa kita pilih add agar datanya masuk ke dalam load plate. Kemudian setelah add kita klik OK. Kemudian kita klik add copy of load place. Nah, kita ganti XIDY-nya. Nah, untuk XIDY-nya pada load name-nya jangan lupa kita ganti U2. Nah, untuk scale faktornya sesuai ya teman-teman. Kemudian kita klik modify, lalu setelah modify kita cek aman, lalu kita klik OK. Kemudian klik OK lagi teman-teman. Setelah itu kita define lagi, kita search, kita modify, yaitu di search-nya kita checklist yang specific load patterns. Nah, setelah itu kita add date-nya, load patterns-nya, dan multiple date-nya itu 1. Kemudian untuk super date-nya juga nilainya 1. Kemudian untuk live-nya teman-teman kita nilainya 0,3. Nah, setelah itu kita add teman-teman, lalu klik OK. Kemudian kita klik OK kembali. Nah, setelah itu kita select all semuanya. Nah, maka terlihat seperti gambar tersebut. Kita pilih assign, lalu join constraints. Kita define join-nya, yaitu kita pilih dulu choose constraint-nya, tipenya yaitu yang diagram. Kemudian untuk arahnya yaitu H. Kemudian kita checklist yang assign a different diagram. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita apply. Sebelum itu jangan lupa kita pencet yang tadi dia PH1. Kemudian kita klik apply teman-teman, lalu kita klik OK ya teman-teman. Setelah kita memasukkannya, kita lanjutkan dengan mengecek join-nya. Join yang pertama itu, nah ini sudah masuk dia PH1 yang sesuai tadi kita berusaha masukin. Kemudian untuk next join-nya di lantai 3-nya juga sudah kita masukin dengan ukuran 8 sesuai dengan ketinggiannya ya teman-teman. Nah, untuk yang ini juga udah sesuai, kita pakai. Kemudian setelah kita cek join semuanya, kita kembali ke PPT ya teman-teman. Di sini kita akan memasukkan pembebanan ini. Nah, untuk pembebanan ini kita ada 18 kombinasi ya, seperti itu, 1, 2, 3 dan sebagainya sampai kombinasi 18. Nah, kemudian untuk kombinasi 3 dan seterusnya itu kita ada perubahan angka sesuai dengan data kita nih. Nah, 1,336 itu kita peroleh dari rumus di sebelah kiri yang nomor 1, yaitu 1,2 plus 0,2 dikali SDS. Nah, SDS-nya kita sebesar 0,6792. Setelah kita kalikan, maka akan menghasilkan nilai yaitu 1,336. Nah, itu berlaku untuk combo 3 hingga 10 ya teman-teman. Nah, dan itu juga sampingnya juga pakai yang sama yang untuk SDL dan
B-nya lah, intinya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk combo 11 sampai 18-nya juga kita ganti ya teman-teman untuk D dan SDR-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke SAP, kemudian kita loop combination, kita add new combo ya teman-teman. Dari yang tadi materi JPPT itu kita masukkan satu per satu. Nah, setelah itu ini kan kombinasi satu teman-teman, bitnya itu sekitar 1,4, lalu kita add, kemudian kita loop terus lagi yang super bit dengan nilai 1,8, yaitu 1,4 juga. Ini kita add, lalu klik OK ya teman-teman. Kemudian kita add copy of combo dari combo 1 tersebut. Nah, kita klik add copy of combo-nya. Nah, muncul combo 2 tuh. Nah, kita ganti lagi untuk data-data loop test-nya, style faktornya. Nah, kita ganti super date-nya 1,4, kemudian date-nya kita ganti 1,2. Nah, setelah kita ganti semuanya, kita klik OK teman-teman. Selanjutnya kita pilih yang kedua, kemudian add new combo. Nah, pada ini kita ganti sejumlah sesuai yang di DTP yang tadi itu teman-teman. Untuk date-nya 1,336. Nah, untuk super date-nya juga sama ya teman-teman, untuk combo 3 sesuai dengan date yang atas kita hitung 1,336 dengan modify. Untuk like-nya kita ganti sebesar 1, kemudian kita tambahkan gaya XIDH yaitu sebesar 1 juga ya teman-teman. Lalu kita klik add, kemudian XIDY-nya kita tambahkan sebesar 0,3. Nah, kita add juga, lalu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita klik combo 3, add copy, kemudian kita ganti ya teman-teman, ada perbedaan di XIDX dan XIDY. Nah, XIDY-nya kita kasih minus karena sesuai dengan rumus yang tadi. Kemudian add copy of combo-nya, XIDY-nya kita kembalikan lagi menjadi plus ya teman-teman. Kemudian yang kita jadikan minus pada XIDX-nya yaitu minus 1, kemudian modify, lalu klik OK. Nah, kemudian add copy of combo lagi, combo 6 ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian untuk XIDY-nya kita ganti minus sesuai dengan rumus. Nah, kita lakukan terus berulang, yaitu seperti ini. Tangan kita pura-pura. Iya lagi. Semuanya gitu. Nah, kita gini. Oh iya. Nah, maka ini kita masukkan satu persatu ya teman-teman. Kita percepat. Bisa ini kita bisa lihat masih berapa lama. Kita masukkan satu persatu itu ya teman-teman.
Nah, kemudian setelah kita masukkan semua data-datanya, kita cek kembali data tumbuh 1 hingga tumbuh 18-nya sudah masuk semua kan. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik Analyze. Kemudian kita pilih yang Set Analyze. Nah, kita pilih frame-nya yang space frame ya teman-teman. Kemudian setelah kita memilih space frame, kita cek lagi apa sih sudah terpilih, lalu klik OK. Kemudian untuk selanjutnya klik Analyze, kemudian kita klik Set Load Case to run-nya. Nah, setelah kita cek semua sudah masuk, kita pilih Run Now ya teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar untuk memproses. Nah, setelah itu setelah kita bebannya sudah masuk semua, nah kita lihat, kemudian kita display, kita ganti show under form shape ya. Nah, kemudian kita show table, kita pilih yang di bagian analysis result. Nah, di bagian analisis result ini kita pilih lagi yang structure output, kemudian kita pilih lagi yang bagian base reaction-nya. Nah, untuk bagian kita pilih, maaf bukan base reaction tapi model information. Nah, pada tabel model participation mass reaction. Kemudian setelah itu kita klik OK ya teman-teman. Nah, maka akan muncul tabelnya. Kemudian kita langsung export aja teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita cek isinya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita copy paste. Kemudian kita buka Excel yang sudah kita buat sebelumnya yang berisi rumus yang sudah langsung terhubung ya teman-teman. Kita select, kemudian kita CTRL-V. Nah, sesuai dengan data kita. Nah, kita lihat di sini itu oke semua karena 0,9981 digit atas 90% ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita display lagi show table, kemudian kita unchecklist yang analisis result, kemudian kita buka dulu yang structure output bagian base reaction. Nah, kita pilih table base reaction ya teman-teman. Jangan lupa ada
di load case-nya kita select load case-nya itu yang hanya empat jenis, yaitu EQDX hingga EQS ya teman-teman. Lalu klik OK, kemudian klik OK lagi, kemudian kita ekspor lagi ke Excel ya teman-teman. Nah setelah itu kita tunggu maka Excel telah muncul. Kemudian nah setelah kita lihat, nah kita copy untuk Excel yang description-nya teman-teman. Kemudian setelah kita copy, kita buka Excel kita sendiri yang udah dirumuskan, kemudian kita paste data kita ke dalam kolom tersebut. Nah dari data itu kita masih not oke ya teman-teman, karena di sini 1,151008. Kemudian kita kembali lagi nih ke kita unrun lagi, kemudian kita define, kita benarkan lagi ya teman-teman di bagian define-nya, yaitu di load case. Nah kita ganti di EQDX dan EQDY-nya. Nah kita modify yang EQDX-nya dulu teman-teman. Nah caranya agar kita oke hasilnya, yaitu kita kalikan dengan faktor 1,15108, yaitu sesuai dengan pada tabel yang kita buat tadi. Kemudian kita klik modify, nah hasilnya yaitu 1,441. Kemudian kita klik OK. Lanjut yang EQD juga seperti itu, kita kalikan yang di scale faktornya jumpa dengan 1,15108. Nah setelah kita masukkan, kita klik modify, lalu kita klik OK. Kemudian setelah semuanya kita input yang tadi data yang tambahkan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita run analisis lagi, kemudian kita klik run analyze, kemudian run now ya teman-teman. Nah setelah itu kita tunggu. Nah dari prosesnya maka menghasilkan gambar seperti tersebut. Nah untuk data yang keduanya sebelumnya data yang masih salah itu kita hapus dulu ya teman-teman biar nggak keliru. Setelah itu kita klik assign display lagi, kemudian sortable, kemudian kita pilih yang analisis result juga, tapi kita pilih di bagian yang struktur output, tapi sama seperti yang tadi di base region. Kemudian kita cek lagi select load case-nya masih sama sesuai, kemudian kita klik OK. Nah akan muncul data dari kita, kemudian kita export ke Excel, tunggu sebentar. Nah hasilnya kita buka, kita lihat dulu teman-teman, dan kita copy. Setelah kita copy, kita buka Excel yang kita punya. Nah di Excel yang kita punya itu apa namanya, kita paste ya teman-teman. Yang hasil dari pastenya mulai ini angka 1. Nah sebentar ya teman-teman. Nah, kemudian sudah aman ya tadi yang satu oke. Kemudian kita lanjut ini lagi set join-nya. Nah kita select join di satu sisi dari atas hingga bawah ya teman-teman. Setelah itu kita pilih set display-nya, kita pilih yang ada labelsnya, kita checklist, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita display lagi, kemudian dari hasilnya akan muncul angka-angka seperti ini. Nah join yang kita ambil itu di sisi kanan ya teman-teman, yaitu dari angka 61 hingga angka 64.
untuk mengecek apakah data sudah benar atau belum. Kita show table lagi, kemudian kita pilih yang analisis result lagi, kemudian kita pilih yang join output, tapi kita pilih yang tabel join displacement saja. Kemudian kita cek lagi select workspace-nya. Nah, sudah kita ganti menjadi 2 aja, yaitu di EGY dan EGDX. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, muncul tabelnya. Jangan lupa kita export to Excel ya teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar. Setelah itu kita buka Excel yang telah kita export tadi. Nah, ini Excel yang kita siapkan ya teman-teman. Kita copy Excel dari data tadi untuk ke Excel kita yang sudah ada rumusnya. Kemudian kita paste ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti tersebut, dan kita lihat apakah benar datanya itu jika kontrolnya sudah oke semua. Nah, untuk simpangan itu ada 2 arah, yaitu arah ini dan X. Nah, kemudian setelah kita oke semua, kita lihat lagi semuanya, kita cek kembali ya, dan data yang kita masukkan ke Excel itu aman semua teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan device preference. Kita cek di sini kita sudah pakai ACI 31814. Kita masukin kelasnya D, kita cek SDS nya. Oke, selanjutnya kita lihat kita mau masukin SDS nya 0,679 sesuai yang kita dapatkan dari respon spektrum itu. Kemudian kita masukin juga. Oke, kita klik OK, kita select all. Habis di select all, kita revise overwise. Kita lihat di sini. Oke, kita ganti space spatial, kita klik OK. Kita masuk ke select design load combination, kita masukin load combination-nya. Kita select semua combination-nya, kita add. Sudah ke select semua sampai 18 combo. Habis itu kita unclick itu automatically-nya, terus kita klik OK. Setelah itu kita unlock. Oke, kita unlock dulu, kita buka analyze, kita run analisis, kita run now. Oke, jadi ini setelah di run, view-nya seperti ini. Kita lihat penampakannya. Setelah itu kita lihat bagian joins. Oke, kita lihat yang bagian combination 2, kemudian display types-nya tabulated, klik OK. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lihat dari view-nya. Selanjutnya kita akan ke klik yang joins dulu lagi. Oke. Nah, untuk sisi yang kanan juga udah kelihatan seperti ini hasilnya. Penampakan dari XZ, kemudian kita lihat juga di frame cables-nya. Kita masukin kombonya tadi, yang combo 2.
kita mau lihat untuk force-nya axial force. Kita lihat ini hasilnya, field diagramnya. Oke, sekarang kita mau lihat yang shear-nya. Nah, untuk shear seperti ini diagramnya. Kemudian kita akan cek lagi teman-teman. Kita lihat lagi untuk yang tadi kan udah axial sama shear, kita lihat momennya juga. Nah, jadi ini adalah diagram momen. Diagram momennya seperti ini hasilnya. Untuk penampakan, sekarang kita lihat penampakan XY-nya. Hasilnya seperti itu. Kita akan lihat yang shell atau plat. Kita masukkan combo 2, komponennya M11. Kita oke, jadi ini adalah hasilnya, diagramnya dari plat itu sendiri. Kemudian kita akan coba lihat lebih jelas. Kita unklik labelsnya. Nah, seperti ini persebaran momennya, resultannya. Oke, setelah ini kita akan lihat kita cek apakah desain kita nih sebenarnya mampu menahan beban-beban yang sudah kita masukkan tadi, dari beban gempa, beban hidup, dan beban mati juga. Oke, jadi ternyata desain kita ini mampu menahan beban-beban tersebut. Untuk ruko 3 lantai ini mampu menahan beban gempa, kemudian beban mati, dan juga beban hidupnya. Kita coba verify-nya. Oke, analyze and design section match for all construct frames. Jadi desain kita aman, terbilang aman dan cukup aman. All construct frames pass the stress and capacity. Jadi dia mampu melawan stres dan kapasitasnya mampu untuk menahan beban-beban yang ada. Sekian presentasi dari UAS struktur bangunan tahan gempa kami dengan SAP 2000. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam melakukan tugas tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.